Yesus memenuhi syarat untuk diangkat tinggi. Yang pertama adalah miliki kemampuan. Seperti kemampuan yang dimiliki Yesus. Mampu mengosongkan diri. Sering sekali kita rindu diberkati. Kita rindu diangkat. Kita rindu dipulihkan. Kita rindu pengangkatan daripada Tuhan. Kita rindu keberpihakan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi sering sekali kita melupakan bagaimana caranya. Apa syaratnya. Mengapa Yesus diangkat. Bagaimana itu terjadi. Apa syarat yang dikerjakan. Yang dilakukan oleh Yesus. Kembali dulu ke ayat 9. Sebelum kita bahas ayat 7. Ya, ayat 9. Ya, silakan Pak. 9. Perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya Ya. Allah sangat meninggikan dia. Ya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas Ya. segala nama. Perhatikan. Itulah sebabnya. Berarti pengangkatan Allah ada sebabnya. Tidak terjadi tiba-tiba. Tidak terjadi dengan sendirinya. Pengangkatan Allah terhadap kemanusiaan Yesus dalam tubuhnya sebagai manusia, dalam hidupnya sebagai manusia, dia diangkat tidak karena pilih kasih. Tidak ada anak emas di hadapan Bapa. Dia diangkat ternyata ada sebabnya. Orang tua marahin anaknya pasti ada sebabnya. Pimpinan marahi bawahannya pasti ada sebabnya. Kalau kita dijewer oleh Tuhan pasti ada sebabnya. Kalau saudara ditegur oleh pimpinan, oleh atasan, oleh bos kita, pasti ada sebabnya. Kalau kita dihukum oleh Tuhan pasti ada sebabnya. Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tanpa sebab. Pertengkaran di dalam rumah tangga, suami istri pasti ada sebabnya. Apakah istri penyebabnya? Apakah suami penyebabnya? Pasti ada sebabnya. Seseorang ditangkap polisi, dibawa ke pengadilan, dimasukkan ke penjara. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada sebabnya. Ternyata saudaraku, Allah Bapa meninggikan, mengangkat, memberkati, layak untuk disertai, layak untuk diseberangkan dari badai, layak untuk ditolong dari jurang maut. Ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Dan ternyata saudaraku, yang menyebabkan Allah Bapa mengangkat Yesus ini. Satu, di ayat yang ke-7. Yesus mau mengosongkan dirinya. Bapak Ibu, kalau ini sudah penuh, mau saya isi, yang baru itu terbuang. Kenapa? Karena botol minuman ini sudah apa? Bagaimana caranya supaya botol ini bisa terisi dengan yang baru kuisi? Botol ini harus kosong. Sering sekali hidup kita tidak masuk firman, tidak masuk harta sorgawi, tidak masuk mutiara sorga di dalam hidup kita. Mengapa? Karena hidupmu sudah diisi penuh oleh dunia ini. Karena sudah penuh, setiap diisi, begitu menyentuh, keluar lagi, tumpah keluar. Bertahanlah yang sudah ada di dalam, yang dari atas tadi baru dimasukkan keluar, tumpah semua. Kalau hidup kita sudah berisi dengan dunia ini, kalau hidup kita sudah terisi dengan pola dunia, kalau hidup kita sudah terisi dengan sistem dunia, kalau hidup kita sudah terisi dengan aturan-aturan dunia, kalau hidup kita sudah terisi dengan pola-pola dunia, dengan ajaran-ajaran dunia, dengan filsafat-filsafat dari dunia ini, maka apapun pasti tidak bisa masuk. Kebenaran dari sorga tidak bisa masuk. Mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Mengapa orang Yahudi membunuh Yesus? Mengapa mereka berani mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami? Mengapa? Karena mereka sudah penuh. Sudah penuh dengan bayangan. Keselamatan yang sesungguhnya, itulah Yesus yang mereka tolak. Mereka penuh dengan bayangan keselamatan. Tapi kepastian keselamatan Yesus di depan mereka, mereka bunuh.
Mereka sudah penuh dengan Taurat. Makanya Yesus bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak layak bagi kerajaan surga. Kekristenan hanya menjadi kesia-siaan. Kekristenan hanya menjadi sebuah agamawi yang sama dengan orang lain punya agama. Kita juga menjalani hidup keagamaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita belajar apa yang mengisi hidup kita sehingga firman kita tolak. Apa yang mengisi hidup kita sehingga tidak muat lagi firman kebenaran ketika ditaburkan dalam pikiran dan hati kita. Tanah hati kita sudah terlalu penuh dengan sistem dunia, dengan cara-cara dunia, dengan pola-pola dunia. Hati kita sudah terlalu penuh dengan apa yang sudah diajarkan kepada kita oleh agama-agama sebelumnya. Sudah terlalu penuh sehingga sesungguhnya keselamatan yang disampaikan kepada kita tidak bisa masuk lagi. Hari ini saya rindu semua kita menjadi alat di tangan Tuhan. Saya rindu dalam hidup kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saya rindu kita diangkat Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari penyakit. Tapi buang dulu isi yang lama itu, supaya masuk yang baru di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Karena hati kita diisi oleh Mengapa kita tidak bisa memberi maaf? Karena hati kita diisi dengan kepahitan. Mengapa hati kita tidak bisa mengasihi? Karena hati kita dipenuhi oleh roh tidak bisa mengampuni. Buang dulu itu baru bisa masuk nanti firman Tuhan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Baru bisa masuk. Buang dulu kebencian. Buang dulu kepahitan. Buang dulu roh ketidakmampuan mengampuni. Buang dulu saudaraku hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Baru bisa masuk firman. Setelah firman masuk, barulah kita bisa berjalan seturut firman. Mampu mengasihi, mampu mengampuni, mampu menerima keberadaan pasangan kita, keberadaan orang-orang yang menyakiti kita. Karena kita bergerak sesuai dengan isi bejana hidup kita, yaitu firman yang adalah kebenaran. Baru kita bisa. Tapi kalau isinya yang lama, kepahitan isinya, kebencian isinya, amarah isinya, roh tidak bisa mengampuni isinya, maka pasti tidak akan masuk firman yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sulit, gak bisa karena perbendaharaan hati kita dikuasai penuh dengan kebencian. Yesus saudaraku diangkat oleh Allah Bapa. Mengapa? Karena ia dipenuhi oleh rencana Bapa. Karena bejana hidupnya dipenuhi oleh kehendak Bapa. Hatinya dipenuhi oleh firman. Tidak ada yang lain dalam hidup Yesus selain taat pada firman. Oh haleluya, katakan amin saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersama di dalamku. Menjadi bukti sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat serta